Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizka Melisa, CGP angkatan 10. Dan sudah bersama saya di sini ada Ibu Juwita yang mengajar bahasa Inggris. Assalamualaikum Ibu Juwita. Waalaikumsalam Bu Rizka. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, sehat Ibu Rizka. Alhamdulillah baik juga Ibu. Tetap semangat Ibu ya. Semangat selalu. Selalu. Nah Ibu, jadi hari ini kita mungkin akan melakukan kegiatan praobservasi Bu ya. Oke. Nah jadi nanti tujuan kita melakukan praobservasi yang pastinya nanti kita ingin melihat ataupun melihat dulu sejauh mana kesiapan Ibu nanti ya pada saat melakukan kegiatan pembelajaran, di mana nanti saya akan melakukan observasi Bu nih. Jadi supaya Ibu nanti bisa lebih siap, lebih percaya diri pastinya Bu ya. Jadi ketika ngajar pun Ibu bisa memberikan yang terbaik kepada siswa Ibu. Allah ya. Nah jadi mungkin ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan ya. Oke baik Ibu. Nah yang pertama mungkin Ibu karena Ibu sudah mempersiapkan RPP ya pastinya Ibu ya. Nah kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu nantinya ketika melakukan kegiatan pembelajaran? Oke. Tujuan pembelajaran yang saya terapkan di sini adalah melalui metode diskusi kelompok. Peserta didik mampu memperkenalkan diri dan orang lain. Yang kedua, peserta didik mampu berbicara tentang hobi. Dan yang ketiga, tujuan saya yang terakhir adalah peserta didik mampu menyebutkan tempat tinggal mereka. Ya, tujuan pembelajarannya saya rasa hanya 3 itu saja. Oke, jadi Ibu di sini tujuan pembelajarannya melalui diskusi kelompok Ibu ya. Diskusi kelompok. Jadi yang pertama nanti siswa itu harus mampu memperkenalkan dirinya sendiri pastinya ya. Yang kedua dia itu bisa juga memahami hobi ya. Memperkenalkan hobi mereka. Kemudian tempat tinggalnya ya. Oke, jadi itu yang akan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira nih Bu, dari tujuan pembelajaran Ibu, area apa sih, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai nantinya pada saat kegiatan pembelajaran? Iya. Area pengembangan yang hendak saya capai di sini ada 3. Yang pertama, keaktifan siswa. Oke. Yang kedua, metode pembelajaran diskusi. Dan yang terakhir, pengelolaan kelas. Jadi ada 3 nih ya. 3. Jadi di sini berarti area pengembangan nanti yang menjadi fokus Ibu, yang pertama keaktifan siswa ya pada saat belajar gitu ya. Nah kemudian mungkin nanti di sini ada tadi Ibu sebutkan metode pembelajaran diskusi. Jadi ada diskusi kelompok Bu ya. Ada diskusi. Dan terakhir ada pengelolaan kelas gitu ya, seperti apa nanti Ibu akan mengelola kelas dengan baik. Gitu Ibu? Oke, baik. Nah, dari ini tadi kita sudah ketahui. Nah, kira-kira apa sih strategi Ibu itu yang sudah Ibu persiapkan? Mungkin dari segi metodenya kah? Seperti itu. Atau medianya seperti itu. Ya, strategi yang akan saya terapkan di sini. Yang pertama, saya akan bagi kelompok secara heterogen. Yang kedua, nanti saya akan memberi mereka media games. Dan yang ketiga, media video. Yang terakhir itu akan ada metode diskusi dan presentasi. Oke, jadi di sini ada beberapa hal ya yang sudah Ibu persiapkan. Ini strategi mau perang nih Bu ya. Oke, jadi nanti ada kelompok heterogen. Berarti campuran nih antara cowok dan cewek. Maksudnya di sini itu ya Bu ya. Oke, kemudian nanti Ibu media yang akan Ibu gunakan nanti akan ada game, kemudian video Bu ya.
Kemudian dan satu lagi itu metode diskusi kelompok, berarti seperti itu. Iya. Nah, Ibu ini sudah ada metodenya, sudah dipersiapkan, kemudian juga media pembelajarannya juga sudah ada, seperti itu Bu ya. Iya. Nah, kira-kira kapan nih rencananya mau dieksekusi, direalisasikan? Misalkan nanti di hari apa, kemudian di jam berapa, dan di kelas berapa Ibu akan merealisasikan kegiatan ini? Iya, kegiatan ini akan saya pilih pada hari Rabu depan ya. Tepatnya pada jam pelajaran 3-4 di kelas 7A. Oh, berarti di kelas 7A Iya, ya. di kelas 7A. Oke, baik. Berarti ini sudah jelas ya waktunya. Insya Allah nanti saya juga akan hadir ya untuk melihat ataupun mengobservasi. Nah, jadi Ibu nanti di hari tersebut saya akan mengamati jalannya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, dan saya juga akan mencatat hal-hal penting yang tadi kita sudah sepakati ya, misalkan salah satunya tadi di area pengembangan yang Ibu bahas atau yang Ibu jelaskan barusan. Nah, mungkin nanti ya insya Allah nanti kita akan ketemu pastinya di hari Rabu minggu depan. Nah, kira-kira nih Bu, setelah kita berbincang-bincang tadi, berdiskusi tadi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Ya, menurut saya yang saya dapatkan mungkin untuk pembelajaran saya nanti mungkin lebih terarah ya, karena saya sudah menyusun terlebih dahulu tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak saya capai, beserta strategi yang diterapkan. Mungkin sudah sedikit lebih terarah kemana nanti kegiatan pembelajaran. Berarti itu sudah jelas gambarannya ya, insya Allah. Amin ya. Oke Bu, berarti mungkin diskusi kita cukupkan hari ini dulu ya, saat ini. Mungkin nanti insya Allah setelah kita melakukan observasi, nantinya mungkin kita akan bincang-bincang lanjutan nih Bu, karena kita akan melakukan perbincangan pasca observasi ya, biar kita bisa melihat apa yang bisa kita tindak lanjuti, dan mungkin insya Allah juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Seperti itu Ibu ya. Oke, baik Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Ibu, dan insya Allah nanti minggu depan kita jumpa lagi ya di pertemuan observasi. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Rizka. Bismillahirrahmanirrahim.
want to introduce yourself? Hello, my name is Anna. I'm 7 years old. I live in Jakarta. My father is a doctor. And my mother is a teacher. I have a younger sister. Her name is Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi bersama saya Rizka Melisa, CGP Angkatan 10. Dan bersama saya juga masih ada Ibu Juwita yang mengajar bahasa Inggris, dan kami hari ini juga didampingi oleh Ibu Islamia selaku pengajar praktik kami. Nah, Ibu, mungkin kita akan melanjutkan ya bincang-bincang kita. Nah, gimana kabarnya Ibu semua? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, alhamdulillah ya, sehat semua. Dan terus semangat pastinya walaupun cuaca hari ini panas, Bu ya. Iya, harus selalu semangat. Oke, baik. Nah, jadi mungkin untuk hari ini
kita akan melanjutkan ya, karena kita sudah melakukan observasi pastinya, dan kemarin juga sudah pra-observasi. Hari ini kita ingin melanjutkan percakapan pasca observasinya. Nanti di mana tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi bagaimana jalannya kegiatan pembelajaran yang sudah ibu lakukan ya. Nanti pastinya kita ingin melihat juga sejauh mana kegiatan pembelajaran yang ibu lakukan di kelas. Nah, jadi nanti mungkin kita ada beberapa pertanyaan dari saya, Bu. Oke, siap Bu ya? Siap. Oke. Nah, yang pertama Ibu, perasaan Ibu terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Nah, kira-kira seperti apa Ibu? Iya. Perasaan saya ya deg-degan juga ya di observasi sama CGP. Karena sebelumnya memang belum pernah diobservasi sama CGP, biasanya cuma kepala sekolah aja. Tapi ya apa juga sih, semangat juga masih mengerjakannya. Oke, jadi walaupun masih deg-degan tapi tetap semangat ya, harus semangat. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira bisa ceritakan kembali Ibu, kira-kira area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas dan juga langkah-langkah tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan mungkin? Iya, area pengembangan yang saya capai tadi ada 3 ya. Saya melihat keaktifan siswa, terus metode pembelajaran diskusi, dan pengelolaan kelas. Itu area pengembangan yang hendak saya capai tadi. Strategi yang saya lakukan tadi, saya membentuk siswa dalam kelompok yang heterogen. Terus tadi kami bermain game. Saya menyiapkan game, media game. Gamenya dalam bentuk kuisis tadi. Terus saya juga menampilkan video, dan ada diskusi. Setelah diskusi dilanjutkan dengan presentasi. Itu strategi yang saya lakukan tadi. Oke, jadi itu sudah mencakup semua ya Ibu ya. Berarti Ibu juga sudah menggunakan game ya, dan juga video dalam pembelajaran ya, seperti itu Ibu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu apakah area pengembangan yang sudah Ibu lakukan ini apakah sudah berhasil Ibu lakukan? Iya, kalau keaktifan siswa saya lihat tadi sudah sekitar 70% mungkin siswa bisa berperan aktif di dalam kelas. Mungkin saat melakukan diskusi ya, ada beberapa peserta didik mungkin yang masih pasif dalam melakukan tugasnya di dalam kelompok. Oke, jadi masih ada sebagai masih pasif. Nah, menurut Ibu sendiri nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan hal itu? Kira-kira kenapa nih siswa bisa pasif di kelas ya? Karena ini saya tadi kan observasinya di kelas, ada beberapa siswa yang belum pernah belajar bahasa Inggris sama sekali di SD. Mungkin mereka masih asing dengan bahasa Inggris. Mungkin itu salah satu penyebabnya sehingga mereka masih pasif gitu. Mungkin karena memang dari siswa itu baru ya, baru mengenal bahasa Inggris. Karena memang SD kan belum mereka ya, belum belajar bahasa Inggrisnya. Nah, Ibu sendiri nih, selain hal tersebut, kira-kira ada kendala yang lain tidak ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Iya. Kendala yang saya dapati di kelas jaringan internet tadi. Saat memanfaatkan platform Quizizz, jaringannya agak terganggu. Mungkin jaringan internet yang sedikit menjadi kendala. Jadi memang lebih kepada ini ya, jaringan internetnya gitu Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nih Ibu, untuk kedepannya rencana apa yang ingin Ibu lakukan terkait mungkin nanti perbaikan kedepannya ya, perbaikan pembelajaran? Ke depan ya, kayaknya saya lihat tadi ini kan baru pertama anak-anak menggunakan Quizizz. Kayaknya anak-anak sangat antusias. Iya, Mungkin kita bisa melakukan
kasih soalnya bisa dalam bentuk quizzes, kayaknya lebih menarik ke depan. Mungkin akan sering-sering menggunakan quizzes. Iya. Terus kalau dari peserta didik, mungkin akan saya tingkatkan lagi keaktifan mereka di dalam kelas. Saya akan lebih memantau ulang, akan lebih fokus pada siswa-siswa yang mungkin agak yang tadinya pasif, jadi saya akan lebih fokus ke mereka. Oke, baik. Berarti nanti lebih memfokuskan ke Iya. mereka-mereka yang kurang ya. Nah, kira-kira ada trik tersendiri nggak dari Ibu? Mungkin tadi kan bisa menggunakan quizzes ya tadi ya, Iya. mungkin sering-sering menggunakan quizzes, atau ada trik lain supaya membangun keaktifan siswanya seperti itu? Iya, salah satunya saya akan sering menggunakan penggunaan ice breaking, kayaknya juga merupakan salah satu penyemangat mereka ya. Oke, berarti nanti ya untuk menyemangati Iya, mereka untuk lagi ya. Mungkin pada saat kita mengajar mereka jadi kurang fokus ya, mungkin mereka lelah. Iya. Jadi mungkin dengan menggunakan ice breaking jadi Pakai ice iya breaking benar lagi. Ibu, jadi tambah semangat lagi Iya. ya. Jadi lebih fokus. Baik Ibu. Nah, itu luar biasa ya berarti planning Ibu ke depannya. Kira-kira Ibu, jadi untuk melakukan semua ini Ibu butuh dukungan dari siapa saja, atau dukungan peralatannya ataupun orangnya, kira-kira Ibu butuh dukungan dari pihak mana Iya. saja? Saya butuh kalau peralatan, kalau secara pribadi saya memang belum punya tripod. Mungkin kalau sekolah belum bisa menyediakan, nanti secepatnya saya harus sediakan sendiri tripod. Udah gitu setiap pembelajaran mungkin akan lebih menarik saya menggunakan proyektor, mungkin bisa saya gunakan di kelas. Oke, berarti ada proyektornya nanti ya. Iya. Oke, bagaimana dengan terkait orangnya? Nah, kira-kira siapa saja yang Ibu butuhkan? Ya, dukungan kepala sekolah mungkin ya yang sangat penting di sini, dan tentunya dukungan dari teman-teman sejawat yang lain juga sangat berpengaruh lah dalam proses pembelajaran saya. Berarti memang dari kepala sekolahnya yang paling Iya. utama ya, dukungannya, yaitu supportnya ya. Nah, kemudian juga dari rekan sejawat, pastinya jadi teman kolaborasi nantinya Ibu ya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita sudah punya rekan sejawat yang mendukung juga nantinya ya. Terlebih mungkin di kelas, apakah mungkin dari segi berdiskusi nanti Bu ya, ataupun pada saat pengambilan video nih ataupun jadi observernya. Oke, baik Ibu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan rencana-rencana Ibu, ide-ide Ibu nanti ke depannya seperti apa ya kan. Kayak tadi Ibu ingin menggunakan quizzes sesering mungkin gitu Bu ya, dan ingin menerapkannya mungkin tidak hanya di kelas 1 saja, bisa juga di kelas yang lain, begitu Ibu ya. Nah, dan juga Ibu tadi sudah menjelaskan Ibu butuh dukungan dari berbagai pihak pastinya. Oke, jadi Ibu kapan mau dilaksanakan ataupun direalisasikan nih rencana-rencana Ibu nantinya? Iya, setelah melakukan pembelajaran hari ini, setelah diobservasi sama Ibu Rizka hari ini, saya akan menerapkan penggunaan quizzes mungkin di sebagian besar pertemuan pembelajaran saya. Di semua kelas saya akan menerapkannya, walaupun tidak di setiap pertemuan. Oke, baik, mungkin berarti akan dilaksanakan sesegera mungkin gitu Iya. Ibu ya, berarti di pertemuan berikutnya begitu Bu ya. Itu sudah sangat luar biasa sekali ya rencana-rencana Ibu. Tadi juga Ibu juga membahas mau menggunakan ice breaking tadi ya, biar siswa tetap aktif ataupun fokus nanti ya dalam belajarnya. Nah, itu sudah luar biasa, rencana Ibu sudah tergambar jelas ya. Nah, kira-kira Ibu dari diskusi kita, apa yang Ibu dapat simpulkan ini tentang kegiatan kita hari ini ya, pastinya tentang percakapan pasca observasi. Iya, setelah melakukan percakapan pasca observasi hari ini, saya mungkin pembelajaran saya ke depan mungkin akan lebih semakin terarah di dalam kelas ya, mungkin ya. Jadi itu lebih jelas gambarannya ya, nanti mau apa kita ke depannya. Saya mau menggunakan quizzes, saya butuh peralatan yang seperti apa, kemudian dukungan dari pihak siapa saja, seperti itu Ibu ya. Jadi sudah ada gambaran yang lebih jelas kayak gitu ya Bu ya. Oke Bu, luar biasa sekali dalam mengapresiasikan ataupun menggambarkan ide-ide Ibu.
Semoga nanti Ibu bisa menerapkannya dengan sukses dan lancar pastinya Ibu ya ke depannya ya, amin ya. Dan saya juga pastinya menunggu nih cerita-cerita Ibu berikutnya ya. Kita nggak sabar nih ya, nanti kita insya Allah berbincang kembali ya di kesempatan berikutnya. Baik Ibu, terima kasih ya. Mungkin kita cukupkan diskusi kita hari ini Ibu ya. Nah, sebelum saya tutup, mungkin saya akan minta kesempatan dari Ibu Islamia selaku pengajar praktik mungkin untuk memberikan masukan ataupun umpan balik kepada kami. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah Ya. sehat Ibu. Ya, alhamdulillah ya Ibu Rizka. Ya, Sangat luar biasa sekali gitu ya proses coachingnya, sesuai dengan yang kita harapkan. Ya sangat bagus sampai ke komitmennya, mulai dari tujuannya, kemudian menggali persoalannya seperti apa, kemudian memproses bagaimana apa yang harus dilakukan langkah-langkah berikutnya bagaimana, dan apa yang sudah Ibu terapkan tantangannya seperti apa, rekomendasi dukungan-dukungannya seperti apa, sehingga Ibu bisa membawa problematika Ibu sampai ke komitmen Ibu mau seperti apa nantinya ke depannya ya. Saya sangat itu sangat berjenjang ya, proses pertanyaannya sangat luar biasa. Mungkin ini sebagai saran dan masukannya untuk Ibu, insya Allah mungkin nanti ke depan kita saling mengevaluasi diri kita, bukan hanya Ibu, kita semuanya ya. Karena kita dalam sebagai seorang guru tetap proses kita mengcoaching bukan hanya teman sejawat, bukan hanya lingkungan sekolah saja. Di dalamnya ada siswa-siswa, bahkan setiap apapun kita bisa mengcoaching, karena tujuan mengcoaching adalah menggali masalah sehingga ditemukan solusi sendiri. Nah, di sini saya lihat ada sedikit mungkin penguatan terhadap proses awal, yaitu goalnya. Pada saat tujuan dari sebuah persoalan itu sendiri, ini kita mau bahas masalahnya apa ya gitu. Jadi kan lebih terarah gitu. Kalau masalahnya ini berarti fokus utama kita ke masalah itu. Jadi solusi ke dalam masalah itu lebih langsung terarah pada titik temunya mau dibawa kemana. Jadi eksistensinya nanti finalnya itu seperti apa nantinya di komitmen Ibu. Saya nanti seperti ini loh masalah saya. Nah itu mungkin insya Allah kalau seperti ini bukan hanya kita terapkan pada mereka sejawat, pada anak-anak kita yang nantinya sedang masalah, karena memang proses coaching itu menggiring kita pendekatan dari hati ke hati, membuka pola pikir mereka masing-masing ya, kemudian membuka mata hati mereka masing-masing untuk menemukan jawaban dari masalah mereka sendiri gitu ya. Jadi demikian Ibu Rizka, sangat luar biasa semangatnya kedua-duanya. Ibu Rizka juga, Ibu Juwita juga luar biasa semangat belajarnya, komitmennya yang insya Allah mudah-mudahan kita tunggu ya kabar berikutnya. Semoga kedepannya semakin menunjukkan kredibilitasnya sebagai guru-guru harapan bangsa insya Allah ya. Oke Ibu, demikian saja, semoga sukses perjalanan pembelajarannya, sukses selalu untuk Ibu semuanya. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sonia ya sudah memberikan masukan dan juga saran-saran dan tanggapannya, dan saya juga ingin terus memperbaiki diri ke depannya Ibu ya, dan ingin menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Insya Allah nanti ke depannya kita menjadi lebih baik lagi Bu ya, pastinya. Mungkin untuk hari ini untuk percakapan pas observasi kita cukupkan di sini saja. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Islamia yang sudah mendampingi kami ya, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Juwita yang sudah meluangkan waktunya ya untuk mau diobservasi ya. Oke, jadi tetap semangat buat kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.